Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Indonesia? Semoga makin hari makin dikit yang korupsinya, yang jujur bertambah banyak. Kudoakan selalu agar Indonesia cepat maju. Kali ini saya akan berbicara tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 51 itu ada firman Allah yang menyatakan takutlah hanya kepada Allah saja. Jadi kita seharusnya takut hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada ciptaannya. Jadi kita harus takut hanya kepada Allah saja dalam surat itu. Jadi yang dimaksud takut kepada Allah, kita melaksanakan perintah-perintahnya sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi larangannya sejauh mungkin. Kalau kita merasa takut kepada Allah, ya sebaiknya begitu. Jangan sampai kita takut kepada Allah tapi larangannya dijalankan. Misalnya mabuk tetap aja nggak dihilangkan, judi, ke kafe atau yang lainnya yang dilarang oleh Allah dilaksanakan, bukan lari sejauh mungkin. Begitu juga yang diperintahkan Allah kita tidak melaksanakannya, itu bukan takut kepada Allah, itu membangkang namanya kepada Allah, bukan takut. Jadi kalau kita takut kepada Allah, ya kita harus melaksanakan perintah-perintahnya sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi larangannya sejauh-jauhnya. Kalau ada orang, saya takut hanya kepada Allah tapi nggak melaksanakan perintah dan larangannya, itu bohong, itu bullshit itu. Ya kalau takut kepada Allah, ya harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu menurut saya. Jadi kalau kita takut miskin, kita mencari kekayaan itu sesuai dengan perintah-perintah Allah, itu enggak musyrik itu. Emang saya takut misalnya miskin, tapi mencari kekayaan itu sesuai dengan perintah-perintah Allah. Kerja keras, jujur, pintar, rajin, itu enggak musyrik. Walaupun takut selain Allah, tapi kita mencari kekayaan. Misalnya kita takut miskin, karena takut miskin terus kita korupsi, itu yang dilarang kepada Allah, oleh Allah, yang tidak diperbolehkan, berarti itu membangkang kepada Allah, itu menyekutukan Allah namanya, itu termasuk musyrik orang itu. Awas, hati-hati yang korupsi itu di luar perintah Allah, di luar larangan Allah. Jadi ingatlah kamu selalu kepada Allah, jangan sampai perintah dan larangannya diabaikan. Hati-hati, azab Allah sangat pedih. Jadi kita selalu ingat Allah, apapun yang kita takutan, selama kita minta perlindungan pada Allah, selama kita mendekatkan diri kepada Allah, selama kita mematuhi perintah-perintahnya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, itu tidak musyrik, itu tidak syirik. Walaupun kita takut kepada gunung yang akan meletus, kalau kita takut kepada gunung meletus, itu bukan musyrik.
Kalau kita selama masih menjalankan perintah Allah dan kita menjauhi larangannya. Jadi kalau takut kepada Allah, ini gunung nih mau meletus, kita harus mengungsi. Itu takut kepada Allah, bukan kepada gunung. Karena perbuatan bunuh diri atau menyakiti diri sendiri itu dilarang oleh Allah. Makanya kalau ada gunung mau meletus, jangan diam aja. Karena kita takut kepada Allah, kita diam aja sampai sembahyang di tempat itu. Padahal udah ada keterangan dari BMKG bahwa gunung itu udah keadaan gawat mau meletus, kita nggak ngungsi, nggak cepet-cepet pergi. Itu namanya bunuh diri, bukan takut hanya kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, laksanakan perintah-perintahnya, jauhi larangannya. Jadi kalau kita merasa takut kepada Allah, kita harus menjauhi larangannya sejauh mungkin dan melaksanakan perintahnya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita misalkan ada di hotel tingkat ke-10, kita takut kepada Allah. Kita mau turun nih, padahal di situ ada tangga, ada lift. Karena kita takut kepada Allah, kita loncat aja. Itu perbuatan konyol, itu bukan takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, ya kita turunnya menggunakan tangga atau menggunakan lift. Jangan langsung loncat, itu mati konyol itu. Dan bunuh diri itu namanya. Bunuh diri adalah dosa besar. Jadi Allah sangat melarang kepada orang yang bunuh diri dan menyakiti diri sendiri. Kalau takut hanya kepada Allah, sebaiknya kamu turunnya lewat tangga atau lewat lift. Jadi jangan dibalikin, kita takut hanya kepada Allah, kita loncat aja, mati syahid. Enggak gitu. Mati masuk neraka. Karena itu bunuh diri yang dilarang sama Allah. Jadi jangan salah mengartikan tentang takut hanya kepada Allah. Jangan sampai kita ada harimau, kita diam aja sampai diterkam, sampai mati konyol. Merasa takut hanya kepada Allah, ada harimau juga enggak lari, malah mendekati, ya mati konyol lah itu. Walaupun kita berdoa, kita mencintai Allahnya sejauh apa, itu enggak wajar lah meminta kita ada harimau, kita langsung berdoa minta kepada Allah supaya menerkam walaupun didekati. Itu tidak wajar. Yang wajar itu sebaiknya kita lari sejauh mungkin, sekencang-kencangnya, karena kita diberi titipan akal, badan, hati, kaki. Ya kita harus lari lah. Insya Allah Allah mengabulkan, bahwa itu akan terkabul. Daripada kita berdoa mohon keselamatan kepada Allah supaya yang terkam, kemungkinan dikabulkan itu sangat jauh. Karena kita cintanya kepada Allah masih diragukan. Kecuali kalau cinta kita kepada Allah melebihi apapun. Misalnya gini aja ya, kalau kita minta kepada Allah pengen terbang atau kita ingin berjalan, kita pasti dikabulkan. Insya Allah kita yang dikabulkan itu pengen berjalan, karena itu wajar-wajar aja, karena kita punya kaki, punya kemampuan untuk berjalan. Kalau terbang kita tidak punya kemampuan, jadi dikabulkannya agak susah.
Jadi kalau kita pingin kaya, bekerjalah semaksimal mungkin, sejujur mungkin. Jangan kita berdoa, zikir, terus kerja, enggak. Itu bukan kekayaan yang kamu dapat, tapi kemiskinan. Allah sangat mencintai kepada orang yang bekerja keras. Kalau kita minta kekayaan kepada Allah, karena kita takut miskin misalnya, kita minta kekayaan kepada Allah, kita berdoa aja, nggak kerja. Tiap malam berdoa, minta kepada Allah. Itu orang malas itu. Ya kalau mau kekayaan, kita kerja yang rajin, nggak malas-malasan, yang giat, biar Indonesia lebih maju. Cepet majunya Indonesia kalau orang-orangnya nggak bermalas-malasan. Kalau kita berdoa aja tanpa kerja keras, seperti kita memburu binatang, dikasih busur aja tanpa anak panah, apakah kita akan mendapatkan buruan yang kita inginkan? Tidaklah. Kita harus mesti punya anak panahnya, jangan busurnya aja yang dibawa-bawa. Itu nggak akan dapat hewan buruan kalau busurnya yang dibawa-bawa. Sama anak panahnya dong. Begitupun kalau minta kekayaan kepada Allah, jangan kebanyakan doa, kerja kerasnya juga. Doa sih mesti harus berdoa kepada Allah, tapi dibarengi dengan kerja keras, kejujuran, disiplin. Nabi Muhammad aja yang sangat dicintai oleh Allah, bekerja, berjualan, berdagang, mengembala ternak, apalagi kita. Jadi janganlah kita, amalan ini dalam 3 hari akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, baca 1000 kali tiap malam dalam waktu 3 hari. Itu koreksi lagi tuh amalan itu. Apakah segampang itu? Mungkin kalau segampang itu negara Indonesia kaya-kaya, banyak haji-hajinya, banyak kiai-kiainya. Jadi tolonglah amalan-amalan penarik rezeki, baca amalan ini dalam waktu 3 hari, maka rezeki akan datang sendiri dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Menurut saya itu agak susah. Karena apa? Karena kita tidak bekerja. Kecuali kita punya pabrik, terus bekerja, terus ada yang membeli ribuan, produksi kita ada yang membeli jumlahnya ribuan jutaan dus, baru itu mendatangkan rezeki. Ya itu wajar karena kita punya pabrik. Tapi kita orang miskin, pengen kaya mendadak dengan amalan itu. Ya koreksi lagi lah, apakah itu benar atau tidak. Takutnya orang Indonesia itu menjadi malas kerja, enggak cuma berdoa minta kepada Allah. Saya cukupkan segini dulu video dari saya. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.